Di video kali ini kita akan belajar mengenai materi prisma. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang kembali di channel ini dengan aku Emmanuel Yudit. Dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika, khususnya untuk materi matematika jenjang SMP. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu pada bangun prisma. Untuk selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Materi mengenai prisma. Jadi tujuan di video pembelajaran kali ini, yang pertama kita dapat memahami apa itu prisma. Kemudian yang kedua kita dapat menentukan panjang kerangka untuk membuat prisma. Dan yang ketiga kita dapat menentukan volume prisma. Untuk menentukan luas permukaan prisma kita akan pelajari di video selanjutnya ya. Next kita masuk ke materi pengertian prisma. Jadi prisma itu adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya itu berbentuk sama dan memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi kalau digambar prisma itu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Kemudian untuk kubus dan balok itu juga termasuk dalam kategori prisma segi 4. Nah, hal yang harus kita ketahui atau kita paham benar mengenai prisma itu adalah konsep alas dan tutupnya berbentuk sama. Jadi yang menjadi pedoman alasnya yang mana, tutupnya yang mana, itu adalah kita mencari dua bangun yang berbentuk sama ya. Jadi untuk sisi tegaknya itu harus berupa persegi atau persegi panjang. Contohnya seperti ini, prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, tutupnya juga berbentuk segitiga. Nah, kalau seperti ini, diubah seperti ini juga termasuk dalam kategori prisma segitiga ya. Yang dimaksud dengan alas dan tutup itu adalah bagian segitiganya ini. Ini alas, ini juga tutup. Ini bisa dibolak-balik ya, yang mana alas atau tutupnya. Yang penting yang segitiga ini merupakan alas atau tutupnya. Kemudian yang di bawah ini berbentuk persegi panjang, meskipun ini terletak di bawah, ini termasuk dalam kategori sisi tegak. Bisa dipahami ya, alas dan tutupnya berbentuk sama. Kemudian yang bangun persegi atau persegi panjang itu disebut sebagai sisi tegaknya. Contoh lainnya seperti ini. Kalau kita lihat bangun ini, yang mana yang alas dan tutupnya. Nah, kalau kan ini kan alasnya kan sepertinya yang ABCD ini, tetapi ini bukan alasnya. Alasnya itu adalah bangun yang ABF ini, yang bagian depan. ABFE. Ini yang merupakan alasnya, karena yang ABCD ini berupa persegi panjang ya. Dan persegi panjang itu merupakan sisi tegaknya. Kemudian alasnya kalau ABFE berarti tutupnya yang CDHG. Bisa dipahami ya. Jadi yang bukan persegi panjang itu merupakan alas atau tutupnya. Supaya lebih mudah memahaminya seperti itu. Jadi kita mencari dua bangun yang sama persis, itu menjadi alas dan tutup prisma. Kemudian kita masuk ke materi unsur-unsur prisma. Jadi sama seperti kubus kemarin, ada yang disebut sebagai sisi, rusuk, dan titik sudut. Tetapi untuk prisma itu jumlahnya itu tergantung dengan alas prismanya berbentuk apa. Jadi untuk prisma segi n itu dapat dirumuskan seperti ini. Memiliki n plus 2 sisi, memiliki 3n rusuk, kemudian memiliki 2n titik sudut, dan memiliki n sisi tegak. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan banyaknya sisi, rusuk, titik sudut, dan sisi tegak dalam prisma segitiga. Kita ketahui bahwa untuk prisma segitiga itu gambarnya seperti ini. Jadi dalam kasus ini n-nya itu adalah 3 ya, karena segitiga. Berarti untuk prisma segitiga memiliki n tambah 2, berarti 3 tambah 2, berarti memiliki 5 sisi, terdiri dari 3 sisi tegak dan kemudian ada sisi atasnya, kemudian tambah sisi bawahnya ini. Kemudian untuk rusuknya berarti 3, n-nya 3, berarti 3 kali 3 berarti memiliki 9 rusuk, terdiri dari 3 rusuk atas, 3 rusuk bawah, kemudian 3 rusuk yang bertegak ini ya. AD, BE, CF ini termasuk rusuk tegak. Kemudian untuk titik sudutnya berarti 2 kali 3 berarti ada 6 titik sudut, ABC, DEF. Kemudian untuk sisi tegaknya N, berarti N nya sama dengan 3 ini ya, berarti memiliki 3 sisi tegak. Kemudian contoh lainnya seperti ini. Tentukan banyaknya sisi, rusuk, titik sudut, dan sisi tegak dalam prisma segi 6. Berarti N nya 6 ya.
Nah seperti ini, berarti ya udah kita tinggal masukkan rumusnya ini, n plus 2 berarti 6 tambah 2 8 sisi ya. Kemudian untuk rusuknya 3 kali 6 berarti 18 rusuk. Kemudian untuk titik sudutnya berarti 2 kali 6 memiliki 12 titik sudut. Kemudian sisi tegaknya ada 6 buah. Next kita masuk ke materi menentukan panjang kerangka membuat prisma. Jadi untuk menentukan panjang kerangka prisma itu artinya kita mencari panjang total jumlah seluruh rusuk prismanya. Jadi prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Jadi tergantung pada jenis prismanya. Nah untuk prisma ini berbeda dengan kubus dan balok yang memiliki rumus. Untuk prisma ini untuk menentukan panjang kerangka itu tidak ada rumus pastinya, jadi dihitung atau dijumlahkan satu per satu. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Berapa panjang kawat minimal yang diperlukan untuk membuat kerangka prisma seperti gambar berikut ini. Jadi kita tahu bahwa prisma ini dibedakan menjadi ada rusuk atas, rusuk alas, kemudian rusuk tegaknya. Jadi kita hitung satu per satu ya. Pertama untuk rusuk alasnya berarti yang bawah, berarti 12 tambah 9 tambah 15 ya. Jadi diperoleh hasilnya 36 cm. Kemudian untuk rusuk atasnya itu juga sama ya, atau tutupnya itu juga 12, 9, 15 karena atas dan alas itu berbentuknya sama. Jadi diperoleh juga 36 cm. Kemudian ditambah rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya itu berarti yang ini ya 10 cm. Berarti 10 tambah 10 tambah 10. Hasilnya adalah 30 cm. Kemudian berarti kita jumlahkan semua ya, 36 tambah 36 tambah 30 diperoleh hasilnya 102 cm. Kemudian kita masuk ke materi menentukan volume prisma. Menentukan volume prisma artinya kita menentukan isi bangun ruang prisma tersebut. Jadi volume prisma itu dirumuskan luas alas dikali tinggi prisma. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita mencari yang mana alasnya, kemudian kita cari luasnya berapa, baru kita kalikan dengan tinggi prismanya. Supaya lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini, tentukan volume prisma tersebut. Jawab, kita tahu ya bahwa alasnya itu berbentuk segitiga yang bawah ini 6 cm, 8 cm, 10 cm. Siku-sikunya di sini ya. Jadi kita tentukan dulu alas kali tinggi untuk segitiga itu seperti ini ya. Jadi luas alas itu kan setengah alas kali tinggi, berarti setengah kali 8 kali 6. Ini yang dimaksud tinggi segitiga ini ya. Jadi diperoleh luas alasnya adalah 24 cm persegi. Baru kita kalikan dengan tingginya untuk mencari volume prisma. Tingginya adalah 12 ini ya. Berarti 24 dikalikan 12 diperoleh hasilnya 288 cm kubik. Contoh lain seperti ini, perhatikan gambar prisma di samping. ABFE merupakan trapesium siku-siku. Kemudian ada ukurannya seperti ini, tentukan volume prisma tersebut. Nah, kita jangan terkecoh ya dengan alasnya yang mana, kemudian sisi tegaknya yang mana. Kita tentukan dulu alasnya. Alas dan tutup itu berbentuk sama, yaitu adalah kalau kita lihat yang berbentuk sama itu adalah trapesiumnya ini ya, ABFE dan DCGH ini bentuknya sama persis, maka prisma ini termasuk dalam kategori prisma trapesium. Jadi alasnya itu adalah yang depan ini, ABFE nya, yang trapesiumnya. Nah kita cari dulu luasnya ya. Luasnya berarti AB nya ini kan 14, kemudian EA nya ini 8, EF nya 8. Luas trapesium itu jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium dibagi 2. Jumlah sisi sejajar berarti 14 tambah 8, kemudian tinggi trapesiumnya 8 dibagi 2, diperoleh hasilnya 22 dikali 4, berarti luas untuk alasnya ini adalah 88 cm persegi. Kemudian untuk menentukan volume prisma kita tinggal kalikan dengan tinggi prismanya. Tinggi prismanya ini adalah yang bagian ini ya, ini yang merupakan tinggi prismanya. Tinggi prismanya adalah BC ini, yaitu 12 cm. Maka untuk volume prisma luas alas kali tinggi berarti luas alasnya 88 dikali 12 diperoleh hasilnya 1056 cm kubik. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Sampai jumpa.